Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok saya untuk menjelaskan proyek akhir kelompok UAS PBO saya dengan tema Sistem Informasi Kerja Praktek. Sistem ini diperuntukkan bagi mahasiswa KP dan dosen pembimbing KP pada suatu kampus. Ini nama anggota kelompok saya. Nama saya Erik Cahyono. Saya akan menjelaskan tentang power designer kelompok kami. Terdapat 4 kelas, yaitu kelas identitas, kelas dosen KP, kelas mahasiswa KP, kelas kantor. Di kelas identitas terdapat atribut nama, alamat, nomor HP, jurusan dengan tipe data string dengan modifier private. Selanjutnya dosen KP dengan atribut nomor dosen dengan tipe data integer. Selanjutnya mahasiswa KP dengan atribut NIM dan tipe data integer. Selanjutnya kantor dengan atribut nama kantor, kontrak KP, penilaian KP. Nama kantor dengan tipe data string, kontrak KP dan penilaian KP menggunakan tipe data integer. Selanjutnya identitas kelas ini sebagai superkelas dan dosen KP ini sebagai subkelas dan mahasiswa KP ini sebagai subkelasnya dosen KP, dan kelas kantor ini sebagai subkelasnya mahasiswa KP. Keempat kelas ini menggunakan getter dan setter. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Irfan Syah Nuradi Susilo. Di sini saya akan melanjutkan proyek dari Power Designer, lalu ditaruh di NetBeans. Di kelas identitas ini yaitu adalah superkelas. Di sini lalu ada kelas dosen dengan extend ke subkelas identitas, lalu dosen ke mahasiswa ke extend dosen KP, lalu kantor ke extend mahasiswa KP, dan ini adalah kelas main. Di sini saya akan menjelaskan superkelas identitas, yaitu memiliki atribut nama, alamat, nomor HP, dan jurusan dengan modifier privat, lalu memiliki setter dan getter dengan tipe data getter yaitu dengan tipe data string, lalu return nama, lalu setter dengan tipe data string new nama sama dengan new nama. Begitu pula dengan setter getter alamat, yaitu sama, string get alamat, return alamat, set alamat,
string new alamat, alamat sama dengan new alamat. Lalu setter getter nomor HP dan setter getter jurusan. Untuk yang kelas dosen, di sini kelas dosen KP extend ke superclass identitas dengan modifier public, lalu juga mempunyai setter dan getter. Setter dan getter ini get nomor dosen, lalu return dosen, dan yang setter dengan tipe data integer new dosen, nomor dosen kembali ke new nomor dosen. Selanjutnya ini akan saya serahkan ke yang berwenang, Mas Yaki. Nama saya Muhammad Rizky Muzaki dengan NIM 20214-20155. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas mahasiswa. Di sini kelas mahasiswa berperan sebagai subkelas dari kelas dosen. Di sini terdapat atribut NIM dengan modifier public dan tipe data integer. Dan juga terdapat konstruktor di sini public mahasiswa KP. Terdapat set name, set alamat, set nama, set nomor HP, dan set jurusan seperti di layar ini. Lalu ada method setter dan getter untuk name. Di sini setnya terdapat parameter new name. New name akan ditujukan pada variabel sesungguhnya yaitu name. Lalu untuk mengakses nilainya terdapat method get name, return name dengan tipe pengembalian non void yaitu integer. Di sini saya akan jelaskan kelas kantor. Di sini kelas kantor mengekstend dari kelas mahasiswa, artinya kelas kantor adalah subkelas dari kelas mahasiswa. Terdapat 4 atribut yaitu nama kantor, kontrak kerja praktek, kehadiran, dan jumlah proyek yang diselesaikan. Di sini tipe modifier yaitu public. Untuk nama kantor bertipe data string, dan kontrak kerja praktek, kehadiran, dan project memiliki tipe data integer. Di sini kehadiran dalam satuan hari maksimal 1 hari, dan untuk projectnya dalam hitungan yang diselesaikan minimal 1. Di sini terdapat konstruktor untuk kelas kantor yaitu set kehadirannya itu di set dari get kontrak KP. Lalu untuk set projectnya itu 1, jadi minimal 1. Di sini terdapat juga seperti sebelumnya untuk method setter dan getter terdapat nama kantor, setter getter nama kantor, setter getter kontrak KP, dan setter getter kehadiran, dan juga setter getter project. Ditambah dengan metode untuk menghitung nilai akhir dari kerja praktek dengan rumus kehadiran dikali project dibagi 2 dengan return NA dengan variabel penampung NA. Lalu ada metode untuk mencetak grade nilai, yaitu di sini juga terdapat kondisi if else, yaitu jika nilai di bawah 50 maka mendapatkan nilai B+, jika mendapatkan nilai 50 sampai 100 akan mendapatkan nilai A, lalu untuk nilai di atas 100 akan mendapatkan A+. Saya mulai dari untuk metode setter getternya nama kantor. Seperti biasa di sini terdapat parameter new nama kantor. Nama kantor akan dikirim pada variabel sebenarnya yaitu nama kantor. Untuk mendapatkan nama kantor kita menggunakan metode getter nama kantor. Lalu untuk set kontrak KP di sini terdapat kondisional ada if else, yaitu dimana terdapat parameter new contract. Jika new contract kurang dari sama dengan 0 maka otomatis kontrak sama dengan 100 akan diset ke 100. Dengan cetak print juga ada kontrak kerja tidak boleh kurang dari batas minimal. Ada else if jika kontrak sama dengan 1 sampai dengan kurang dari sama dengan 100 maka nilai tersebut akan dikirim ke variabel kontrak KP. Lalu untuk kondisi lebih di atas 100 maka kontrak juga akan diset otomatis ke 100 dengan mencetak kontrak kerja tidak boleh lebih dari batas max. Di sini untuk kehadiran juga terdapat kondisi if else, yaitu terdapat parameter new kehadiran. Jika new kehadiran ini
kurang dari sama dengan 0, maka kehadiran sama dengan get kontrak KP. Jadi agar kehadiran ini tidak lebih banyak dari lama kontrak kerja prakteknya. Lalu untuk new kehadiran ini lebih dari get kontrak sampai jumlah dari kehadiran ini sama dengan get kontrak KP tadi, maka nilai dari new kehadiran ini akan dikirim ke nilai ke variabel kehadiran, ke nilai yang sebenarnya. Lalu untuk kondisi ketiga adalah ketika kita mengisi nilai new kehadiran ini lebih besar dari get kontrak, maka otomatis nilai kehadiran ini akan diset ke get kontrak KP sama dengan get kontrak KP. Lalu untuk project juga terdapat sama conditional if else seperti ini. Jika pro kurang dari sama dengan 1, maka print mahasiswa setidaknya harus menyelesaikan satu project. Jika kondisi mahasiswa menyelesaikan satu project, maka nilai pro tersebut akan dikirim pada variabel project. Lalu untuk kondisi ketiga, jika mahasiswa menyelesaikan lebih dari satu project, maka nilainya juga akan sama, maka parameter pro ini akan mengirim nilainya ke variabel sebenarnya yaitu project dengan mencetak mahasiswa KP menyelesaikan project dengan baik. Untuk nilainya tadi metode hitung nilai seperti tadi, ada variabel penampung NA dengan tipe kembalian integer, ada rumus kehadiran kali project bagi 2, return NA. Untuk grade nilai juga sama seperti tadi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mirza. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Musaki tadi dengan menjelaskan di main Java. Di main Java ini kita hanya perlu memanggil extend yang sudah dijelaskan dari beberapa teman saya tadi dari kantor mahasiswa KP dan dosen KP atau kerja praktek. Di sini saya sudah ada scanner scan. Dan di sini ada objeknya juga dari mahasiswa KP, new mahasiswa KP, dosen new dosen KP, dan kantor new kantor. Di sini sudah dibuat identitas mahasiswa ya dengan dengan men-set nama, kemudian ada NIM, masukkan NIM, masukkan alamat, masukkan nomor HP, dan masukkan jurusan. Kemudian dari identitas dosen sama halnya dengan identitas mahasiswa, yaitu dengan men-set nama, nomor dosen, alamat dosen, nomor HP dosen, serta jurusan dosen. Di sini juga sudah ada scanner untuk mencetak atau menampilkan dari nama mahasiswa kerja praktik bimbingan, mahasiswa MAHS get nama dosen kerja praktik pembimbing, yaitu dosen get nama dengan jurusan get jurusan. Dan setelah itu ada informasi kantor. Di sini juga setkan informasi kantor sama dengan informasi dosen dan mahasiswa dengan mengset nama kantor dan nama mahasiswa yang kerja praktek, yaitu menampilkan nama mahasiswa yang kerja praktek. Lalu ada mengset nama masa kontrak kerja praktek. Kemudian ada kehadiran mahasiswa, jumlah proyek yang diselesaikan, dan penilaian mahasiswa, yaitu dengan menampilkan grade atau huruf. Dan yang terakhir ada jumlah kontrak dengan menampilkan kontrak, kantor get kontrak, dan jumlah kehadiran get kehadiran. Di sini saya akan mencoba run dan membuktikannya di outputannya nanti. Di sini kita akan mencoba memberi nama, semisal nama mahasiswanya Afgan. Lalu NIM-nya kita andai-andai aja.
alamatnya Muntaha, dengan nomor HP diandai-andai saja, dengan jurusan informatika. Kemudian ada identitas dosen dengan nama andai Pak Pamudi. Lalu ada masukkan nomor dosen juga sama, kita andai-andai aja. Alamat semisal Sirotol, dengan nomor HP juga diandai-andai saja. Masukkan jurusannya informatika. Kemudian sudah otomatis tercetak nama mahasiswa KP dan dosen KP-nya, dan nama mahasiswa kerja praktek bimbingannya ada Afgan dengan jurusan informatika. Lalu ada nama dosen kerja praktek pembimbingnya Pak Pamudi dengan jurusan informatika. Lalu ada informasi kantor, semisal kantornya Peduli Kasih. Lalu sudah langsung otomatis tercetak nama mahasiswa yang kerja praktek adalah Afgan. Lalu kita akan memasukkan lama masa kontrak kerja prakteknya semisal 100. Lalu jumlah kehadirannya juga 100, jadi nggak ada bolong sama sekali. Jumlah project yang diselesaikan andai 2. Dan ini hasil dari outputan tadi, mendapatkan dapat menyelesaikan project dengan baik, dan hasil penilaian atau grade nilai mahasiswa kerja praktek itu adalah 100 dengan grade A. Jumlah kontraknya 100 hari, dan jumlah kehadirannya juga 100 juga sama, tidak ada bolong sama sekali. Sekian dari presentasi kelompok saya sistem informasi kerja praktek. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih.